Jumpa lagi dengan Opini Kino. Kali ini memang wow. Inilah Bapak Safarudin, owner Buah Naga yang luar biasa. Dan bisa jadi dia bakal jadi profesor atas temuan-temuannya. Buah Naga yang maha dasar dan manis banget. Mau tahu nih, begitu banyak buah naga yang ada di sini. Cara ngawinin yang kemarin-kemarin itu dilakukan pada malam. Jumpa lagi dengan Opini Kino. Kali ini memang wow. Inilah Bapak Safarudin, owner Buah Naga yang luar biasa. Dan bisa jadi dia bakal jadi profesor atas temuan-temuannya. Buah Naga yang maha dasar dan manis banget. Mau tahu nih, begitu banyak buah naga yang ada di sini. Cara ngawinin yang kemarin-kemarin itu dilakukan pada malam hari. Sekarang udah nggak malu-malu lagi. Perkawinannya dilakukan pada siang hari. Nah, caranya gimana? Mari kita perhatikan cara mengawinkan buah naga. Nah, pertama-tama dari pucuk daripada buah naga ini yang siap untuk mekar jadi bunganya, dipatahkan, dicari mana dia jantannya, mana betinanya. Wow, gimana ya? Mana kira-kira jantan betinanya? Kita buka teman-teman. Ini dia. Wow, rupanya ini dia. Ini jantannya loh. Mau tahu? Sari putiknya ini wanita. Ntar lagi dikawinin kayak gini, akan jadi buah, akan berbunga dan jadi buah naga yang begitu lebat. Ya, demikian teman-teman, rupanya bukan hanya jenis kelamin perempuan, di tumbuhan pun buah naga dikawinin loh, supaya dia berbuah lebih banyak dan lebat. Oke, sudah paham? Untuk lebih selanjutnya, bila mana Bapak Ibu penasaran, ayo kemari datang di Kota Bau-Bau, di Kota Palagimata bersama Bapak Safarudin Esos. Unik kan? Bukan sarjana pertanian tetapi luar biasa pengetahuannya. Ayo buruan kemari ke Kota Bau-Bau Palagimata di Taman Wisata Buah Naga. Demikian, sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, today we like to give you special amazing kali ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita menjumpai salah satu calon profesor di mana dia adalah seorang petani yang begitu berhasil. Bagaimana tidak berhasil? Buah naga yang dibuatnya malah dasar dan top di dunia. Karena itu pemirsa, ikuti saya supaya Anda tonton lebih mantap. Wow. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi kita. Assalamualaikum, Pak. Masa kamu di tempat ya, Pak? Ya. Siapakah calon profesor yang Opini Kino maksudkan?
dia adalah salah satu peneliti dan juga jagonya pembuat pupuk. Dia meracik pupuknya hingga melahirkan buah-buah manis. Contohnya saja buah naga, di mana di daerah lain begitu tawar rasanya, tetapi buah naga hasil penelitiannya dan hasil racikannya maha manis. Wow, dan manis. Ikuti terus. Pemirsa, setelah Anda melihat buah naga yang satu ini, Anda akan kaget karena buahnya begitu ranum dan begitu banyak. Wow, bunganya dari wartawan. Tolong sampaikan kalau bisa nanti 20 menit kemudian baru dia bisa temui saya karena lagi ada pekerjaan. bunganya selain oke punya, juga buahnya begitu merah dan manis. Manis sekali. Wow, ikut terus. Bukan? Sebagai seorang jurnalis, tentulah kita menunggu apa yang telah dipaparkan oleh kru Pak Safarudin itu. Ayo kita tunggu dia bagaimana hasilnya. Memang buah naga yang dimiliki oleh Safarudin ini maha dasar dan luar biasa. Lihat saja, itu maha dasar bukan? Hasil perkebunan Safarudin, terutama buah naga ini, terkenal di Seantero. Bahkan konon ia menjadi juara 2 nasional. Saya sampaikan sama Pak Safarudin, ya, tunggu 20 menit lagi. Oh iya, terima kasih. Setelah jalan 20 menit, maka kru Safarudin kembali datangi Pak Safarudin dan menanyakan, apakah sudah bisa wartawan atau jurnalis mendatangi Anda? Dan tampak Safarudin dan krunya sedang berbicara. Dan tampaknya sudah kita mulai diizinkan. Ayo, kita tunggu hasilnya. Jika iya, inilah kesempatan berharga bagi kita sebagai seorang jurnalis. Di hadapan kamera kita, Pak Safarudin sedang melakukan persemaian di celah-celah di antara pohon-pohon naganya itu. Pohon naga yang saat ini kita bisa tatap itu. Buahnya mulai bergantian. Dan di bagian dalam akan kita lihat buah naga hebat. Wow, ayo kita tunggu. Ayo. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi kita. Benar, janji seorang ilmuwan atau seorang peneliti atau seorang peracik dan peneliti pupuk yang tampaknya pupuknya mulai dikenal di Seantero jagat raya ini. Bahkan ia katakan bahwa buah manis buah naga ini tidak ada di tempat lain, hanyalah di tempatnya. Ayo tonton terus.
Sebagai seorang jurnalis, tentu saja dalam melihat hasil-hasil dan perkebunan buah naga ini bukanlah buah yang sembarang, dan bukan pula buah sebagaimana yang ada di Kalimantan dan wilayah-wilayah barat Indonesia, terutama di Sumatera. Buah naga di tempat dia ini begitu manis, dan lokasinya, racikannya, dan juga pupuknya mahadap. Karena kelezatannya, dia dikenal seorang calon profesor. Anak PAUD ini, mereka begitu senang berpos di buah naga ini, dan mereka bangga. Alkisah, akhirnya krunya Safarudin, kita diizinkan untuk ketemu Pak Safarudin, yang dimana peneliti dan petani serta peracik pupuk. Memang jika kita lihat pohon buah naga milik Safarudin ini lain dari yang lain. Lihat saja apa yang kita saksikan di depan mata kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya Gino Safarudin. Oh, saya dengan Pak Safarudin yang di kebun buah naga. Bisa saya bincang-bincang Pak? Bisa, Bisa saya minta direkam? bisa. Saya sudah dengar dari publik bahwa Bapak ini adalah seorang ahli yang sama sekali tidak dihargai oleh pemerintah. Saya takut jangan sampai Bapak ini diambil oleh negara lain. Karena yang saya dengar, Bapak punya temuan banyak sekali. Dan inginkan, dan saya inginkan agar Bapak bisa sampaikan temuan-temuan Bapak. Karena saya dengar banyak sekali buah-buahan yang Bapak ciptakan yang tidak biasa. Oleh sebab itu, yang Bapak ingin tonjolkan sebetulnya dari penemuan-penemuan Bapak ini, buah apa atau tumbuhan apa yang Bapak siapkan yang pupuknya hingga Bapak ini. Mohon penjelasannya. Ya, baik Pak. Jadi sebelumnya saya atas nama Bapak Safarudin, bahwa mulai kami mengembangkan buah naga ini sebenarnya banyak tumbuhan atau tanaman yang kita kembangkan, tapi yang paling menonjol ini adalah tanaman buah naga yang di tempat lain itu belum melaksanakan seperti apa yang ada di sini. Oh ya, saya mau tahu, Ya. karena saya dengar informasi yang saya terima, terutama dari Sumatera maupun Kalimantan, karena di tempat mereka itu kan berbeda dengan Bapak punya. Selain Bapak punya manis, Ya. juga hasil panennya itu dalam setahun itu banyak kali. Baik Pak. Jadi Tumbuhan yang apa sih rahasianya sampai Bapak bisa seperti itu? Dan yang saya ingin tahu, apakah benar bahwa Bapak menanam buah naga ini kemudian panennya itu hampir setiap saat? siap, Mohon Pak. penjelasannya Pak. Oke. Jadi kita mulai dari awal buah naga ini kita kembangkan sudah melalui banyak tahapan. Yang pertama itu kita mulai teliti sampai 5 kali eksperimen dengan pemakaian pupuk organik yang hari ini kita buat. Untuk berikutnya lagi kita sudah kembangkan lagi sehingga kita buah naga di sini ini beda dengan di tempat lain. Contoh ya, saya sudah pernah komunikasi Sumatera, Kalimantan, kemudian Banyuwangi di Indonesia ini. Mereka itu menanam buah naga bisa 9 bulan atau 1 tahun. Kalau di sini di kebun saya ini Pak, itu rata-rata 6 bulan, malahan tidak sampai 6 bulan dia sudah berbuah. Dengan ramuan
kita bikin pupuk organiknya itu memang sudah pupuk organik yang lainnya itu nggak pernah buat semacam begitu. Tapi tunggu dulu Pak, ini kan menjadi kaget saya. Karena yang saya dapatkan ini berbeda dari yang biasa. Bahkan Bapak ini adalah orang luar biasa. Apa sebetulnya rahasianya sampai di tempat lain padahal sama Indonesia tanah juga mirip, bahkan kandungan tanahnya di Indonesia itu sama-sama. Tapi apa rahasianya sampai Bapak bisa seperti itu? Ya, kalau mengenai rahasia, sebelum saya buka rahasianya, saya akan menyampaikan kepada Bapak bahwa di kebun saya ini 70% batu, Pak. Tanahnya cuma 30%. Jadi hampir rata-rata buah naga yang ada di sini kita tanam di atas batu. Hanya ramuan dari pupuk. Sekarang kita berupaya bagaimana supaya kita bisa ada kerjasama dengan bank atau dari fakultas-fakultas lain di seluruh Indonesia ini atau di seluruh dunia. Malahan kita coba kita tampilkan, mudah-mudahan ke depannya itu sudah bisa kita kerjasama dengan kampus-kampus yang ada di seluruh dunia, dengan bank-bank yang ada di seluruh dunia. Iya, bagaimana dengan industri Pak? Industri perusahaan-perusahaan, apakah tidak ada penawaran? Belum ada penawaran sama Bapak? Belum ada sama sekali, karena ini memang belum terlalu terkenal. Mudah-mudahan dengan adanya ini bisa kita dikenal publik, bisa dikenal manusia atau para pejabat kita di seluruh Indonesia. Baik. Safarudin yang dari hari ke hari mulai berupaya dan terus mengembangkan ilmu-ilmu dan temuan-temuannya, maka makin sukses. Mulai berdatangan para handai tolan ke kebunnya. Dari hari ke hari ia terus melakukan eksperimen, dan hasilnya makin jelas. Buah naga di tempatnya begitu manis. Saja Pak, ini sudah tampak sekali manis. Sementara di daerah lain itu tidak manis, bahkan sangat tawar. Tapi di tempat Bapak begitu manis. Saya tadi udah melakukan, saya uji coba dan saya beli itu hasil produksi Bapak. Apa yang membuat sampai manis ini buah naga, sementara daerah lain tawar? Mohon Bapak penjelasan Ya, Bapak. baik Pak. Ini sangat serius Pak, ini pertanyaannya ini. Buah naga ini dan ini terkenal manis. Seluruh pelanggan saya yang hadir di kebun ini semuanya itu mengatakan bahwa ini sangat manis sekali. Aplikasi yang kita buat itu mulai dari pupuk organiknya. Pupuk organiknya itu kita sudah ciptakan Pak. Untuk kita bikin pupuk organik itu kita pakai molase atau gula yang biasa gula merah yang biasa disebut orang bahwa itu manis. Jadi kita percampurannya itu sangat-sangat kental sekali untuk mendapatkan tingkat kemanisan. Ya, Tingkat kemanisan. berarti apa yang dikatakan oleh orang bahwa selain buah manisnya, buah naganya Bapak, juga pemirsa, buah orangnya pun manis dan ganteng. Saya berharap beliau ini terus jadikan orang ganteng. Tapi kehadiran kita kali ini, semoga pihak bank maupun pihak industri bisa melirik Bapak ini. Dan kalau tidak, bisa diambil. Atau diambil oleh orang-orang bejubel atau orang-orang kaya, orang-orang industri di tempat lain. Untuk itu, mari kita kembali tanya lagi. Oh Pak, sebagaimana yang saya sudah makan dan saya sudah rasakan, ini kan tentu Bapak cara bagaimana berapa hasilnya per 1 kilo. Ya ini kita bicara sedikit ekonomi Pak ya. Iya. Bapak biasanya jual 1 kilo berapa Pak? Untuk per kilonya kami jual di sini normal itu 25.000. Murah sekali. Ya, 25.000. Padahal sudah manis begini. Iya. Sementara dijual di supermarket itu mahal banget, seperti di mall-mall itu. Iya. Apa dasar Bapak sampai kok jualnya murah sekali begini? Begini Pak, kita jualnya begini kita hanya untuk memperkenalkan kepada masyarakat kita, sehingga mereka bisa kita sama-sama mengembangkan buah naga ini dengan tujuannya itu untuk industri atau ekonomi kita yang Ya, tapi
Bapak punya hitungan sudah untung itu Pak ya? Ada hitung-hitungannya. Iya. Jadi kalau di tempat lain selama ini yang saya lihat atau saya mendengar, satu pohon buah naga ini paling panter dia dapat di antara lebih 10 per pohon. Iya. Kalau kita di sini paling tertinggi itu sampai 75 biji. Wow. Itu satu kali panen, satu kali keluar 75 biji satu pohon. Wow, luar biasa. Paling di bawah itu 15 biji. Ya, saya tidak ingin membongkar lagi rahasia ini. Dan saya tidak ingin Bapak membongkar rahasia ini, karena ini rahasia Bapak. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa sangatlah rugi para industri atau para pihak bank tidak merebut Bapak ini. Itu Pak. Mungkin kita akan lanjut lagi pada episode berikutnya. Pemirsa, dimanapun Anda berada, kita masih ingin berbincang dengan beliau ini. Tetapi kita tidak boleh menghalangi jam kerja Pak Safarudin, karena sudah saatnya dia untuk bekerja. Sehingga hanya satu kata, ayo kita doakan semoga Safarudin sukses dan terus sukses dan berkembang. Semua hasil-hasil penelitiannya ini, eksperimen yang dilakukan makin terus maju dan mantap. Karena itu, tak heran jika anak-anak PAUD ngotot dan datang ke kebunnya Pak Safarudin yang begitu indah dan nyaman serta asri. Wow. Saya, Opini Gino, tentu saja. We have beginning and then we have finishing too. So ladies and gentlemen, thank you very much for watching this video, because this video always give you special and amazing. Demikian catatan Opini Gino kali ini. Semoga Anda bisa mendapatkan manfaatnya, karena terus Opini Gino akan memberikan hal yang terbaru, dan itulah perkebunan Safarudin. Wow kan? Wow. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe, karena subscribe akan menambah energi kita. Safarudin bukanlah petani biasa, tetapi dia adalah seorang analisis dan seorang peneliti, dan juga saat ini hasil-hasil temuannya mulai dari pembuatan dan peracikan pupuk-pupuk kita buktikan dari hari ke hari, dan dia dapatkan penghargaan dari Indonesia untuk mendapatkan juara dunia. Saya Opini Gino sampai jumpa, melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bukan? Wow. Rupanya bukan cuma buah naga. Kini buah kelengkeng udah mulai berbuah. Banyak banget nih. Ini satu pohon nih. Ayo teman-teman, mau nggak nyicipin? Buah kelengkengnya sebentar lagi akan jadi besar. Mudah-mudahan ke depan kita bisa wisata dengan buah yang begitu komplit. Ada buah naga, ada buah kelengkeng, ada buah pepaya, ada buah jeruk, dan ada pula berbagai macam buah lainnya. Buah nggak tak ketinggalan loh. Nah, ini dia teman-teman. Padat banget. Buahnya banyak. Saya nungguin loh. Mudah-mudahan ke depan saya bisa datang kemari dan bisa panen buah naga. Ini ada lagi nih. Kopinya masih sependek ini. Nah, udah berbuah padat. Dari pohon dasar sampai ke atasnya penuh loh dengan buahnya. Penasaran? Mau ingin dengan bibitnya? Ayo buruan datang di Palagi Mata, tempatnya Pak Safarudin. Tempat wisata buah naga di Kota Bau-Bau.